kita akan menuju sebuah tempat bersama. Mau kemana nih, A? Ke suatu tempat spesial. Tapi Ke daerah mana tuh? ada deh. Yuk, ikuti Oke. perjalanan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Paling dia dah kan, nyampe jam seberapa nih? Ya, di dia. Oh, pas subuh. Sip malam. Mang Ewo masih adek. Mang Ewo. Siap. Antosanya di YouTube-nya. Di Sihawuk channel, Sihawuk. Alhamdulillah. Oh, pawai opo. Ntar kita samperin. Explore nih. Tahun berapa ya? Enggak ada. Luka. Saudara. Oke kawan-kawan, kita sudah berada di rumah ini sekitar tahun 1938. Tuh tahunnya, tahun berapa? Tahun 1938. Kita lihat sebelah samping. Ada cerita tentang rumah ini. Kita lihat nih. Ada mobil depan. Oh, ada siapa ya? Wih, mantap. Kita lihat dalamnya ada apa di dalam. Masih berdiri dengan kokoh dan kuat. Memang kita lihat nih, losternya ini salah satu ciri khas bangunan tua ya. Tuh lihat losternya, keren, mantap. Ini asli masih tanpa perombakan, peninggalan orang tua dulu. Keren, luar biasa. Kita lihat nanti ke belakang.
Belakang nih. Nih. Kita nongkrong di sini malam ini dengan pemilik rumah. Oke guys, kita explore rumah ini ya. Tiap hari dulu nginep di sini, bahkan belum kondisinya seperti ini. Banyak orang mengira rumah ini, nggak ada apa-apa, biasa aja. Sektor belakang, sektor belakang ayo. Gue besok, ay kameramen apa, Rumah ini dibangun tahun 38 masih dari saudaranya bapak saya, dari Kewali. Pemilik pertama rumah ini emang bernama Bapak Sasmita, kalau saya bilangnya Aki Sasmita. Dari zaman Belanda ya? Ya, tahun 1938. 1938. Orang lain mungkin akan bertanya, kenapa sih ada rumah tua di sini? Sedangkan kalau rumah tua seperti ini itu identik dengan perkebunan atau industri-industri zaman Hindia Belanda lah gitu kan, kalau boleh dikatakan, akan bertanya seperti itu. Rumah ini bukan rumah Belanda, bukan rumah Belanda, cuman memang rumah ini dibangun perancangnya memang orang Belanda. Kenapa bisa sampai orang Belanda? Karena di sini dulu ada pabrik tepung tapioka dan penyulingan minyak tanaman serai. Jadi rumah industri juga. Ya, itu tepung tapioka dan serai, terus sama daun sengkeh. Pemilik rumah ini ada kerjasama perdagangan sama orang Tionghoa dan dari Semarang, dan memang pasti berkaitan lah dengan orang-orang Belanda itu. Kenapa sampai dibangun rumah ini, akhirnya meminta ini sama orang asing itu, ya buktinya seperti ini. Dari tahun 38 sampai sekarang alhamdulillah, walaupun terkena bencana, ada gempa bumi yang dahsyat tahun 82-an. 82 kali ya, dan 81 ya gempa bumi dahsyat. Di sekitar sini banyak rumah yang roboh, ini masih kokoh berdiri sampai sekarang alhamdulillah. Nah, mungkin salah satu, nah itu kan makanya ada arsitek dari luar itu. Dan sebagian materialnya juga ada yang memang impor. Tentang cerita orang-orang yang dari mulut ke mulut tentang rumah hantu, kayak ada yang rumah Friday pokoknya industri tahu lah, sering nginep di sini, kita sama-sama pernah hujan kan ya, saya itu, sering nginep di sini gitu kan. Sebetulnya gini, kita yang di sini happy aja, malah saking happy-nya gitu kan, karena apa, menertawakan orang lain yang ketakutan tentang rumah ini. Iya. Kan itu. Tapi adakah kejadian-kejadian yang aneh di rumah ini? Kalau saya pribadi memang nggak ada gitu kan. Karena anggapan orang tuh gini, ngelihat dari luar tentang rumah ini itu memang menyeramkan. Saya pribadi pun sama, kadang-kadang kalau misalkan lihat, wah takut bener nih. Ternyata kalau sudah diam di dalam rumah, Nyaman. orang itu malas keluar. Nyaman. Mungkin malas keluarnya karena takut di luarnya itu malah itu sebetulnya gitu kan. Nah, ada sejarah mungkin ya, tentang kejadian waktu pemilik rumah ini beredar di masyarakat, kejadiannya ini sampai akhirnya menimbulkan imajinasi di masyarakat rumah ini berhantu. Ya, memang waktu zaman DIY itu tahun berapa sih? Itulah sekitar DIY, waktu zaman DIY. Gerombolan Sedang dulu bilang gitu kan, ada kejadian-kejadian waktu itu kan hampir tiap daerah itu ada perampokan. Dan waktu itu ada kejadian memang boleh dibilang
kejadian nahas yang menimpa penghuni rumah ini, pemilik rumah ini. Ini dianggap saudagar pada waktu itu ya. Itu cuman kan gini, karena meninggalnya itu tragis gitu kan, karena tragis dengan kejadian itu orang itu akhirnya mengait-kaitkan, ada yang bilang ada tapak tangan berdarah sampai sekarang masih ada. Itu kan hanya apa, mungkin orang gimana sih ya, takut dengan perasaannya sendiri aja gitu kan. Kalau kejadian di luar itu sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah ada tentang rumah ini yang bilang kata orang lain pernah berhantu atau apa. Kita nyaman-nyaman aja. Gimana ya, susah cerita sebetulnya gini, dimanapun kalau kita percaya tentang itu, jangankan di tempat yang jauh dari tetangga tentang rumah ini, di tengah kota pun kalau kita percaya tentang itu dan kita terus dihantui gitu kan, dengan rasa pasti ada. Apalagi di sini gitu kan, apalagi di sini namanya seperti itu tempatnya gitu kan. Justru saya pun melihat di sini sangat eksotis sekali, ornamen-ornamennya asli, berbeda dari produk Indonesia, produk kita Iya, ini zaman-zaman sekarang ini memiliki nilai seni, bagi saya memiliki nilai seni yang tinggi, bisa menjadikan satu tempat yang nyaman sebetulnya Mas, untuk istirahat dengan keartistikannya. Alhamdulillah lah, gini, kalau kita mau ke Panjalu kan, saya misalkan teman mungkin masih buta tentang daerah sini, kayak teman saya di Jakarta, di mana orang sudah nyampe Panjalu mau ke Kawali dibilang berhenti di rumah tua, di mana orang pasti sudah tahu rumah tua itu di sini. Nah itu salah satunya gitu kan. Karena setiap hari kan berapa orang yang lewat Ya. sini pasti melihat rumah ini, dan rumah ini jauh dari rumah penduduk yang lain. Akhirnya menjadi tempat yang sangat menonjol di pinggir jalan dengan bentuk rumah yang berbeda dari yang lainnya gitu. Itu karena itu mungkin kan yang dibilang menonjol itu karena memang ini kita kan tempatnya rumahnya jauh dari tetangga, kebetulan ada di belokan dan memang di sebelah kiri kanan itu tidak ada rumah, itu akhirnya yang dibikin menonjol. Kadang-kadang bikin orang ketakutan, orang terpesona, kayak kemarin itu orang yang terpesona gitu, kok ada rumah tua di sini dan di sini tidak apa-apa, hanya kebun aja dulunya, kenapa ada di sini. Itu satu. Dulu waktu nyangku, acara nyangku di Panjalu itu tahun 2017, orang Rwanda di sini nginep, 13 orang Rwanda di sini nginep. Mereka bilang, saya bikin ini dibilangnya rumah Belanda, padahal saya bilang ini bukan rumah Belanda, ini rumah orang Indonesia, ya. Asli. Arsiteknya Ya, orang Belanda, cuman arsiteknya aja orang Belanda katanya gitu. Saya juga tidak tahu persis sih gitu kan, jangankan saya, ibu saya aja rumah ini dibangun belum lahir, apalagi saya. Dan cuman dari mulut ke mulut seperti itu, dan Kang Indra juga tahu apa yang orang anggap rumah ini menyeramkan. Ya kalau bagi saya sebetulnya nyaman-nyaman aja, benar itu nyaman-nyaman itu aja. pesan yang saya ingin sampaikan kepada pemirsa YouTube yang kebetulan pernah lewat jalur antara Panjalu ke Kawali. Ada satu titik rumah di sini yang dianggap berhantu. Sebetulnya apa yang disampaikan Kang Willy itulah yang sebenarnya. Jadi tidak ada hal-hal yang di luar nalar kejadian. Ya, Enjoy saja. Tadi kita explore ke dalam sampai ke belakang, enak, nyaman-nyaman saja. ya seperti itulah pokoknya ceritanya. Dari garis besarnya, kalau mau lebih penasaran silahkan aja rekam dari sore sampai pagi, simpan kamera, identifikasi di sini ya. Apa dunia lain tuh? Kalau untuk dunia lain saya nggak berizin, karena apa? Kalau dunia lain orang kan ngejarnya membuat orang rasa ketakutannya itu. Nah itu saya tuh tidak ingin, justru saya ingin membuat orang itu justru tidak takut dengan adanya ini gitu kan. Kenapa? Satu,
orang akan beranggapan gini, orang yang menghuni rumah itu apakah sudah gini, yang tidak punya rasa takut itu kan gini kan, nah, itu tidak punya rasa pasti kayak gitu, atau memang apa hanya omong-omong orang aja. Nah, saya itu kan bersami di situ, jadi siang dan malam yang lewat sini atau yang masuk ke sini, makanya saya selalu terbuka, welcome, silahkan nikmati rumah ini, apa yang apa dalam pikiran kalian itu, misalkan gini, saya takut dengan rumah ini, tapi terserah, ternyata setelah masuk di rumah ini situasinya seperti ini tuh akan merasakan sendiri gitu kan, sebetulnya itu kan ya. Kalau hanya mendengar dari orang lain ya pasti tetap seperti dulu aja. Nah, itu dengan keterangan dari Kang Leli tentang rumah ini, bisa sekali lagi yang ingin saya tekankan, tentang rumah ini tidak perlu berimajinasi. Silahkan datang saja ke sini, nikmati suasananya. Bahkan bagi yang mau bikin dokumentasi prawedding atau bikin syuting tentang cerita apa, silahkan di sini. Bagus tempatnya, keren tempatnya, eksotis tempatnya. Demikian wawancara saya, perjalanan si Hawuk dengan Kang Leli. Terima kasih. Terima kasih.